Jadi, saya mau tanya sama kamu, yang duluan memviralkan ada di bawah umur siapa? Saya tanya dulu. Halo Abang Hotman, salam hormat dari saya. Makasih ya Bang buat pertanyaannya. Saya izin jawab. Jawaban pertama, siapa yang memviralkan pertama kali anaknya? Yang mengekspos wajah anaknya? Nggak perlu dijawab Bang. Kita semua tahu. Ada di podcastnya Dr. Richard. Sorry dok, saya sebut nama dokter. Ya, itu satu jawaban pertama. Pertanyaan kedua, siapa yang memviralkan kasus ini? Saya jawab ya bang, Ibu Emi. Saat Ibu Emi memviralkan pertama kali saya lihat. Itu saya lihat. Dan saya berniat untuk membantu dia sebenarnya. Cuman bagaimana, saya seorang ibu rumah tangga. Apa daya saya untuk membantu dia? Ya, saya hanya mengikuti aja sampai di mana case-nya. Lalu mulai dari Ibu Emi memviralkan kasusnya melalui akun IG-nya lalu TikTok-nya. Terus di follow sama suaminya yang dan terus berlanjut sampai ada tampilan kejadian histerikalnya di rumah sakit, sampai kejadian anaknya diambil dan dipegang sama si perempuan yang satu itu gitu ya. Itu kejadian-kejadian itu sudah terjadi sebelum Emi melakukan viral. Kalau abang ikutin runtutannya ya bang, sebenarnya kan abang berkali-kali ngomong, saya sendiri tidak tahu. Ya artinya apa? Abang selama ini melalui cerita, berdasarkan cerita. Hal yang ketiga, abang jawab pertanyaan cuma dua ya. Hal yang ketiga, ayo kita jujur-jujuran. Oke, kita jujur-jujuran. Abang berkali-kali ngomong saya tidak tahu, saya belum terima surat kuasanya, ya. Belum terima surat kuasanya dari si bapaknya atau anaknya gitu. Terus substansinya apa bang? Sampai abang tuh ngomong terus isinya dan isi omongan abang, pernyataan abang, semua isinya memojokkan Ibu Emi dan terkesan membela pihak suaminya, membela anaknya. Kalau kita bicara masalah anak Pak, ya saya bukan ibu yang sempurna, enggak ya. Saya melahirkan, saya merawat dari mulai bangun lahiran bang. Tidak sekalipun suami saya bantu saya. Sama si Emi juga lakukan itu. Tidak sekalipun suaminya ada di samping dia, mandiin, nyebokin, bersihin semua popoknya, ngasih makan apa segala macam, itu tidak ya. Dan abang kan nggak tahu bagaimana perjuangan saya gitu, perjuangan si Emi menghadapi itu ya. Sekarang anak saya udah umur 8 dan 7 tahun. Kebayang nggak saya ngurusin 3 sekaligus bang, sendiri ya. Menyusui, ngatur pola makannya 2 jam sekali saya harus bangun gitu, bangun di malam hari untuk nyusin 3 anak saya sekaligus. Itu seberapa exhaustednya saya. Padahal suami saya ada di sebelah saya, ada di samping saya. Tapi tetap saya melakukan itu karena rasa cinta saya terhadap ketiga anak saya. Nah sekarang anak-anak saya udah pada gede, udah bisa berargumentasi bersama anak mamanya ya. Anak zaman sekarang nih, 3-tiganya. Yang cerit-ceritan siapa? Saya. Terus terang saya. Jangan begini, jangan begitu. Semua saya lakukan. Tapi apa? Yang saya butuhkan dari seorang suami apa? Suami saya, tolong dukung saya. Apapun keputusan saya, you help me gitu. Jangan saya lakukan keputusan, suami saya memberikan keputusan yang lain. Itu satu kesepakatan antara saya dan suami saya.
dan saya rilis, suami saya dukung. Nah, tapi bagaimana dengan Ibu Emi? Dia sendiri all alone di Singapura, di negara orang, tanpa bantuan mamanya, tanpa bantuan keluarganya ya. Sama, saya juga tidak dibantu oleh mama saya, tidak. Ya. Emi doing apapun buat anaknya 3 itu. Itu aja anaknya dia masih satu ya. Gedein satu. Kalau saya 3 sekaligus, Bang. Itu gimana rasanya itu saya tahu. Ya. Beratnya seperti apa yang dialami Emi. Kita jujur-jujuran aja, Bang. Apa Abang benar belum dapat surat kuasa itu? Terbuka aja, Bang, gentleman, Bang. Kalau seandainya Abang belum terima surat kuasa itu, ya, kode etik seorang kuasa hukum seharusnya tidak memberikan statement-statement yang merujuk seolah-olah berpihak kepada salah satu pihak. Rasanya yang saya tahu sih itu ya, tapi sekali lagi saya hanya ibu rumah tangga yang ngurus 3 anak saya dan mengurus suami saya. Ya, itu Bang dari saya. Oke? Kalau memang itu seharusnya Abang tidak lakukan itu. Saya lebih hormat, saya lebih salut sama Bapak Alvin. Saya sendiri minta, ya, Pak Alvin bisa nggak dibantu ya, begitu sih Ibu Emi gitu. You know what? Pernyataan nih Bapak Alvin bilang, saya bisa aja bantu, tapi Ibu Ami belum pernah datang ke saya dan Ibu Ami belum pernah kontak saya, dan saya pun belum punya surat kuasa untuk menjadi pendamping dia dalam hal hukum. Dan dia tidak memojokkan siapapun loh, ya. Dia cuman memberikan komentar, loh, kok begini, kok begitu melalui informasi di TikTok. Tapi dia tidak memojokkan, ya. Dia hanya menyatakan ada nggak sih keganjilan yang di sini, ada nggak gitu. Itu Bang. Tapi tidak memberikan pernyataan-pernyataan seperti ada polis asuransi yang akan cair jika anaknya melakukan ini, melakukan itu gitu kan, melakukan suicide, budir gitu kan. Dan akhirnya si Emi berniat mau ngambil itu polis asuransi dan mencairkan segalanya. Aduh Bang, aduh. Itu sih kalau pernyataan-pernyataan Abang itu ternyata isinya zong, Bang, tahu dong Bang, ada pasalnya loh Bang. Itu Abang juga udah paham itulah. Sayang aja Emi nggak tahu. Hati-hati lo Bang. Ayo dong Bang. Saya masih hormat loh sama Bang. Ya. Saya masih merasa you on the top gitu. Tapi janganlah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang nggak penting. Kalau memang Abang care dan Abang memang tidak berpihak ke sana kemari, bawa si bapaknya ke Singapura, arahkan mereka, ayo balik ke Singapura, urus semua perceraian secara sah, tidak secara viral-viralan dan Abang memberikan statement-statement yang memojokkan salah satu pihak. Jangan Bang. Kalau Abang baik dan Abang seorang gentleman, pria sejati, ya, pria tulen, ya, yang tidak pernah menyakiti anak-anak dan istri Abang, ya, tidak pernah berselingkuh gitu ya, cuman main-main doang. Ayo dong Bang, kita jujur-jujuran aja, kita terbuka Bang. Bawa bapaknya ke Singapura dan anak-anaknya, biar anak-anaknya dihandle oleh profesional, orang-orang profesional yang di Singapura. Kita tahu siapa ya. Dinas sosial di Singapura itu sangat profesional dibanding yang di Indonesia. Itu yang benar Bang. Salam hormat, salam NKRI. Jangan berpihak Bang, lakukan yang benar Bang. Itu dari saya.